Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara buka puasa bersama Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini, Selasa 11 Maret 2025, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Samsudin Sarjana Hukum dengan sari tilawah Ibu Restu Adriani Si Eskom SHMH. Kepada Bapak dan Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi Maha Penyayang.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kedalam hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kepada Bapak Rocky Panjaitan, Sarjana Hukum, disilakan dengan hormat. Merangkap ketua koperasi. Merangkap ya. Jabatan ketua panitia ketua koperasi. Ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mulia Pak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Al-Karom Ustaz Dr. Daniel Idrus LCMTI, yang saya hormati para hakim tinggi, hakim Dato' Tipikor, dan juga ketua lembaga ini serta pengurus dan anggotanya, para pejabat struktural fungsional, para ASN, P3K dan BPNPN. Juga kami juga mengundang para purna bakti, Pak, ini yang hadir datang. Jadi dapat kami informasikan bahwa kegiatan buka bersama ini
penting bagi pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara. Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan lain samping dua ini. Nanti kita ada kunjungan bakti sosial yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025. Dan ada nanti kali asli kepada pegawai BNPN. Kemudian nanti pada hari Lebaran kita juga akan mengadakan kegiatan semoga dengan kegiatan tersebut dapat menambah kemampuan kita kepada Allah dan kewakilan kita kepada sesama. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang membantu terselenggara acara ini. Semoga kedepannya kita akan menyampaikan yang lebih baik lagi. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan kita akan dengarkan nasihat dari Ustaz agar kita tetap mendapatkan manfaat dan berkah dalam bulan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kepada Bapak Arif Panjaitan SH disilakan. Saya kasih tahu apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan kita bisa bertemu sore menjelang malam ini. Yang mulia Bapak Ibu Pengadilan Tinggi, yang mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi dan Hakim Tipikor, yang saya muliakan Ustadz kita. Tepuk tangan dulu Pak Ustadz. Karena kita sudah familiar dengan beliau, sering saya ketemu. Dr. Daniel Idrus, apa itu sudah dari bagian keluarga besar kami, sudah sangat familiar. Yang saya muliakan para Panitra, Sekretaris, yang terhormat Ibu Saudara di dari daerah dan pengurusnya, saya hormati para kabar, Pak Anwar, Minat, para Pamu, para Astu, IP, dan seluruh pejabat pemerintahan, karyawan yang saya hormati, undangan kami khusus ini. Purnabakti hadir ya? Hadir. Jika saya tekan nama-namanya senang sekali saya. Karena tidak putus silaturahmi kita dengan mereka walaupun sudah purnabakti. Dan seluruh hadirin yang saya muliakan, kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan buka puasa bersama untuk dilanjutkan nanti tarawih di Bapak Ibu semua yang akan melaksanakan ibadah puasa ini. Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara saya semua yang telah beberapa hari, 11 hari atau 12 hari? 11 hari ya, sudah seperti perjalanan puasa ini. Saya berdoa semoga hikmah puasa bisa hadir dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Tadi saya mendengar Pak Samsudin selaku tilawatil Al-Quran tadi Pak ya, membacakan ayat di Al-Quran dan juga Ibu Restu yang tadi menerjemahkannya. Saya kira dari tilawah ya.
jiwa kita yang mendengar dengan baik. Oleh karena itu, saya mendukung acara ini jika disampaikan oleh Ketua Panitia Pak Ustadz Imam. Pak, kita sudah bersama kopi dan alhamdulillah kita bisa bertemu pada sore bersama malam. Dan saya berdoa Bapak Ibu semua, saudara saya berjalan bisa merayakan melaksanakan ibadah ini dengan penuh khusyuk, hikmat, berkomunikasi terus dengan Tuhan dari langit dan bumi dari Tuhan sekali. Dan kita akan mendengar siraman rohani dari Bapak Ustadz dan Diakikus yang akan disampaikan dalam bersama sore ini. Dan lagi saya mengucap syukur kehadiran Tuhan atas terselenggaranya acara kita buka bersama yang dilakukan dengan nanti tarawih walaupun sederhana tetapi tidak mengurangi hikmat dari acara ini untuk meninggikan nama Tuhan, memuliakannya. Ini adalah bagian dari kita umatnya untuk memuliakan nama Allah. Dan terima kasih kepada sekali lagi Pak Ustadz Imam selaku Ketua Panitia. Terima kasih sudah dengan teman-teman panitia seluruhnya yang telah membuat acara ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu semua, saya juga tidak lupa mengucapkan selamat berbakti nantinya bulan depan kepada Ibu Sekretaris dari forum. Kebetulan ini luar biasa di bulan suci Ramadan, Ibu Sekretaris ulang tahun. Jadi itu bukan tiba-tiba, tapi itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Orang ulang tahun di bulan suci Ramadan dirayakan oleh seluruh umat muslim sedunia. Di sela-sela itu kecil. Jadi itu satu ungkapan tersebut dirayakan oleh kita semuanya. Saya kira itu saja dari saya, Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada panitia sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ismula selaku takmir kita juga. Mengucap syukur kehadirat Tuhan yang berkuasa. Saya butuh sambutan singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan tali asi diminta kepada teman-teman PPNPR untuk mengambil tempat di depan. Disilakan. Dharma Yudhika ini yang akan diserahkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara didampingi Ibu. Disilakan. Kalau belum pernah dia tidak mau masuk. Kalau nggak bisa masuk sendiri dari masih ada satu Ali.
Izin Bapak untuk foto bersama dulu Bapak. Izin Bapak dilanjutkan dengan foto bersama dulu Bapak. Izin Bapak. Masih ada. Hampir Jeffrey. Balik. Terima kasih Bapak, disilakan untuk kembali ke tempat semula. Untuk berjalan variasi sekali lagi dimohon kesediaan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menyerahkan Bapak. Izin Bapak, ternyata ada satu lagi Bapak, Ibu Hamsa, mohon untuk mengambil tempat di depan. Istrinya. Terima kasih Bapak Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ulangi, masih kurang semangat. Mudah-mudahan yang jawab salam saya cepat lunas hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ketawa. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'du,
yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara sama dengan Ibu, yang kami hormati dan kami muliakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Panitia buka bersama Pak Ustadz Imam tadi, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak-bapak para hakim tinggi, panitera, sekretaris, para pejabat fungsional struktural, yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Dharma Yukti Karini bersama dengan pengurus dan anggota, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu Purna Bakti yang hadir pada sore hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya, masih ada yang saya lupa, Bapak Dr. Hizbullah sebagai Ketua DKM Masjid Al-Ahkam yang saya muliakan. Semoga semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, sore hari ini momennya berbeda Pak Haji. Biasanya kita di masjid Pak Ketua khatam Al-Quran, dan hari ini kita sama-sama berbuka puasa bersama, dan tadi kita sama-sama juga telah melihat pemberian tali kasih kepada beberapa orang yang mendapatkan bahagian tadi, juga kepada Purna Bakti. Semoga harta yang kita miliki, pemberian itu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Pak Ketua, biasanya kaum muslimin kalau sudah duduk di depan kue itu pikirannya tidak lama lagi buka puasa. Karena dalam bulan Ramadan kita jarang ada kue di depan kecuali kalau mau buka puasa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaimi farhatani." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ialah kegembiraan farhatun inda fitrihi, bergembira ketika ingin berbuka puasa. Itu kegembiraan yang pertama. Saya yakin dan percaya Pak, semua bapak-bapak dan ibu ini itu bergembira karena tidak lama lagi berbuka puasa. Yang kedua, far'atun inda liqa'i rabbi, kegembiraan ketika nanti bertemu dengan Tuhan, dengan Allah, yang dia mendapatkan pahala puasa yang hari ini dia buka puasa sampai 11 hari yang lalu kita berpuasa. Yang menarik ialah temanya dengan ibadah puasa Ramadan kita tingkatkan kepedulian terhadap sesama. Puasa itu mengajarkan kita bagaimana merasakan lapar. Puasa itu mengajarkan bagaimana kita merasakan orang-orang yang tidak mampu makan dalam sehari. Puasa itu mengajarkan bagaimana orang-orang yang kekurangan. Karena kita merasakan puasa dan kita rasakan bagaimana dirasakan oleh orang yang tidak mampu, maka terketuk hati kita untuk memberikan apa yang kita miliki. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki itu Bapak Ibu ada 3 pembahagiannya. Bagian yang pertama yang kita miliki dan kita makan, maka dia akan menjadi kotoran di toilet. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita miliki dan kita simpan, baik itu di bank, di mana saja, maka dia akan menjadi tabungan. Buat siapa? Buat istri kita kalau kita meninggal, dan buat anak-anak kita. Kalau bagi istri, buat suaminya dan buat anak-anaknya dan keturunannya. Tapi ada yang ketiga, apa yang kita miliki dan kita manfaatkan, maka dia akan menjadi milik kita sampai di kuburan. Apa yang kita sedekahkan dan apa yang kita infakkan, maka dia akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada sore hari ini kayaknya banyak pahalanya ketua panitia. Di dalam hadis disebutkan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'im. Barang siapa yang memberikan buka puasa,
kepada orang yang sedang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sah, maka dia mendapatkan pahala puasa orang yang sedang berpuasa. Ghairu annahu la yanqus, tidak dikurangi pahalanya puasa orang yang sedang berpuasa, sementara ketua panitia dia dapatkan pahala puasa. Nah, ini ketua panitia juga yang ikut tadi pembagian-pembagian, terkhusus Bapak Ketua Pengadilan, apa yang Bapak berikan itu sangat bermanfaat. Bahkan orang yang memberikan sesuatu, Pak, orang yang memberikan sesuatu di hari kemudian di ajaran agama Islam itu, Pak, banyak orang yang ingin hidup kembali. Untuk apa dia ingin hidup kembali? Disebutkan di dalam ayat laula akhartani ila ajarin qarib, maka dia ingin bersedekah. Ajaran Islam, Pak Ketua, itu ujungnya akan mengarah kepada kepedulian kepada sesama. Seperti Pak Ketua tadi mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian diterjemahkan oleh Ibu Restu, barang siapa yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia satu, mengganti di waktu-waktu yang lain. Kalau tidak bisa mengganti di waktu yang lain, ada yang disebut dengan fidyah. Itu fidyah itu, Pak Ketua, memberi makan kepada fakir miskin dalam sehari. Kalau ada orang tua kita umurnya 80-90 tahun sudah tidak mampu lagi puasa, maka ada solusi yang ditawarkan oleh Islam. Dia memberikan makan kepada orang yang miskin dalam sehari semalam itu, ya, disebut dengan fidyah. Orang yang tidak bisa puasa ada solusi membayar fidyah. Orang yang ke tanah suci, Pak, membayar dam. Kalau dia melakukan kesalahan juga memotong kambing, membagi-bagikan harta itu. Yang ketiga, orang yang zakat. Nah, dalam ajaran agama Islam itu banyak macam bentuknya pemberian. Ada yang disebut dengan zakat. Nah, bapak-bapak dengan ibu-ibu ini sudah wajib 2,5% setiap tahun dikeluarkan zakatnya, yang disebut dengan zakat ini khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian harta mereka sebagai zakat pembersih dan pencuci dengannya. Jadi harta yang dikeluarkan itu adalah disebut dengan zakat kalau dia wajib. Nah, kalau dia wajib disebut dengan zakat. Jumlahnya untuk zakat mal 2,5% dari harta yang dia miliki. Tapi ada batasannya, Pak. Apakah langsung 3 juta langsung keluar zakatnya? Tidak. Batasannya kalau dia mencapai 1 tahun dan jumlah 1 tahun itu 85 gram emas. Nah, jadi kalau ada orang punya 80 gram emas, jumlah hartanya senilai 85 gram emas selama 1 tahun, baru wajib keluar zakatnya. Tapi kalau uangnya cuma 10 juta, 20 juta, 30 juta, belum sampai 85 gram emas senilai, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, ada yang disebut dengan infak dalam Islam itu. Infak itu mengeluarkan harta di jalan agama. Itu disebut dengan infak. Tidak wajib hukumnya, berapapun boleh jumlahnya. Mau dia banyak atau sedikit, disebutkan di dalam ayat Ya Ibna Adam, dalam hadis Nabi, hadis qudsi, wahai anak Adam, anfik, berinfaklah kepada sesamamu. Unfik alaik, saya Tuhan yang akan berinfak kepadamu. Artinya orang yang memiliki rasa berbagi itu senantiasa juga diinfak oleh Tuhan yang memberikan segalanya. Bahkan di dalam hadis Nabi bersabda, Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdi fi auni akhihi. Tuhan itu senantiasa bersama pada hambanya bagi hamba yang selalu menolong saudaranya. Jadi kalau kita selalu berbagi dengan saudara, Tuhan itu akan selalu menolong orang yang selalu menolong orang lain. Dalam bahasa agama itu, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain, dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu termasuk di dalamnya. Amin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Yang terakhir dalam Islam itu, Pak, ada yang disebut dengan sedekah. Sedekah itu tidak perlu harta. Senyum-senyum juga itu sedekah. Jadi kalau kita berjumpa senyum, itu sedekah.
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada orang yang sulit tersenyum, Pak. Ada orang yang orang sudah senyum, dia susah tersenyum. Maka Islam itu mengajarkan kebaikan, senyum pun itu bernilai ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Bahkan pahala yang paling tinggi, Pak, idkhalus surur, memasukkan rasa senang ke dalam hati saudaranya. Jadi kalau ada saudara kita lagi bersedih, kita masukkan rasa senang, baik itu dengan senyum, dengan memberikan ide, memberikan harta, apapun itu, dia merasa senang. Maka itu pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini keluarga besar Pengadilan Tinggi melakukan acara seperti ini, memasukkan rasa senang kepada hati-hati terkhusus para purna bakti yang diundang untuk hadir, ikut bergabung merasakan buka puasa bersama, Pak. Itu suatu penghargaan yang luar biasa, mengundang yang pernah bersama dengan kita. Biasanya sesuatu itu terasa kalau dia sudah tidak bersama kita. Sesuatu itu terasa nilainya luar biasa ketika dia sudah tidak bersama dengan kita lagi. Itu baru kita terasa. Bapak-bapak yang pernah bersama dengan sebelumnya itu tidak bersama lagi, itu perasaan bagaimana ketika tidak bersama. Oleh karena itu dituntut untuk selalu bersama-sama. Hari ini kita buka bersama dan mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus keluarga besar Pengadilan Tinggi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk keberapa kali diundang menjadi keluarga besar Pengadilan Tinggi, karena setiap minggu, 2 minggu sekali kita kajian, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pengurus DKM dan keluarga besar Pengadilan Tinggi atas undangannya selama ini berbagi ilmu dan kita berbagi sharing spiritual. Mudah-mudahan kita semua termasuk penghuni surga yang dinantikan oleh surga, termasuk di dalamnya orang-orang yang berpuasa dan bersedekah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung dalam bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan kita. Makasih banyak. Mungkin tidak lama lagi kita akan buka puasa. Nanti mungkin doanya di bawah atau di sini saja. Masih ada berapa menit, Pak? 10 menit ya? 13 menit. Saya ingin cerita, boleh sedikit sambil menunggu. Di Kendari ini, Pak, banyak orang-orang yang kalau di zaman Nabi itu rajin bersedekah. Di zaman Nabi dikenallah sahabat Nabi itu namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini ketika itu beliau membeli sumur karena orang merasa kehausan. Padang pasir, Pak, susah air, Pak, di padang pasir itu, sehingga Utsman bin Affan, sahabat Nabi, khalifah yang ketiga sebelum Ali bin Abi Thalib, dia membeli sumur orang Yahudi. Ketika itu orang Yahudi itu selalu menjual air sumurnya dengan harga yang tinggi. Datanglah Utsman karena melihat banyak kaum muslimin tidak mampu membayar air itu, maka dia membeli air itu setengah. Setengah itu maksudnya setiap hari Senin maka miliknya Utsman, setiap hari Selasa miliknya Yahudi, hari Rabu miliknya Utsman, berbagi. Apa yang terjadi ketika dibeli oleh Utsman bin Affan, karena orang Yahudi tidak mau menjual full, maka Utsman bin Affan mengumumkan, barang siapa yang mau mendapatkan air secara gratis boleh datang di hari Senin. Itu kata Utsman bin Affan. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi ialah orang-orang kaum muslimin ketika itu setiap hari Senin dan hari Rabu itu penuh mengambil air dari sumur itu. Masuk hari Selasa, gilirannya orang Yahudi, dia jual air itu, tidak ada satupun yang datang, Pak. Apa yang terjadi? Karena orang Yahudi ini merasa, wah ini saya tidak mendapatkan keuntungan lagi, lebih baik saya jual semuanya. Akhirnya dia jual sumur itu, dibelilah oleh Utsman bin Affan sumur itu. Sampai hari ini, Pak, kami kaum muslimin kalau pergi ke tanah suci, khususnya di Madinah,
ada bangunan tertulis di hotel itu wakaf Utsman bin Affan. Rupanya di situ adalah sumur yang dibeli oleh Utsman dan sampai hari ini dijadikan hotel untuk ditempati orang-orang melaksanakan ibadah haji. Apa yang terjadi? Maka uangnya Utsman bin Affan sampai hari ini, kalau kita tanya, sampai hari ini di bank uangnya Utsman bin Affan sejak dulu di zaman Nabi sampai hari ini itu digunakan untuk jamaah haji yang membutuhkan. Itu. Jadi orangnya sudah meninggal, tapi uangnya masih mengalir sampai hari ini dan digunakan sebaik-baiknya. Makanya dalam Islam itu ada pahala jariah, Pak. Ada yang disebut dengan amal jariah. Amal jariah itu kalau dia menyumbang masjid, dia sudah meninggal, tapi ada sumbangannya di masjid, AC-nya atau televisinya atau apanya, orangnya sudah meninggal, tapi pahalanya masih mengalir karena disebut dengan amal jariah. Nah, Utsman ini mengajarkan kepada kita kaum muslimin, di Kendari banyak orang-orang yang rajin bersedekah, juga rajin termasuk kategori orang-orang dermawan. Saking dermawannya, ketika menemukan orang-orang tidak mampu, ada yang diberikan rumah, ada yang diberikan tanah, ada yang diwakafkan untuk pondok pesantren. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jika memiliki kemampuan untuk seperti itu, maka ketika kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membawa pundi-pundi kebaikan. Karena kebaikan itu akan datang kepada orang yang berbuat baik. Itu pasti, Pak. Hal jazaul ihsani illa ihsan. Ketika kita melakukan satu kebaikan, maka kebaikan juga itu akan datang kepada kita, Pak. Karena Tuhan tidak akan pernah melihat hambanya sia-sia atas segala usaha yang dia lakukan. Ini mungkin yang tidak lama lagi kita akan berbuka puasa, maka harta yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya, seperti yang Bapak tadi lakukan dengan memberikan hak kepada orang-orang yang berhak yang tidak mampu. Itu, Pak, hatinya kita itu terasa senang ketika kita memberikan. Tidak ada orang memberikan itu hatinya tidak senang. Pasti ketika memberikan dia merasa senang. Yang tidak senang itu kalau terpaksa. Kalau ada memberikan sesuatu dengan terpaksa, itu pasti tidak senang kalau ada keterpaksaan. Tapi selama mau memberikan sesuatu, khususnya dalam Islam khususnya, kalau ditanya Pak Ketua, dalam Islam siapa yang paling berhak dan paling tinggi pahalanya ketika memberikan sesuatu? Jawabannya ialah memberikan sesuatu kepada istri, Pak. Itu dalam Islam pahalanya paling besar kepada istri. Tapi banyak orang, Pak, ya, paling banyak pahalanya itu. Tapi banyak orang kalau istrinya orang cepat dia traktir. Kalau istrinya mau jalan-jalan ke mall susah. Ayo. Betul, Bu, ya? Iya. Kalau istrinya orang cepat dia traktir. Tapi kalau istrinya minta Pak kita, susah keluar. Kalau anaknya orang cepat dia, kalau anaknya orang. Tapi kalau anaknya sendiri seringkali dia pikir-pikir. Nah, ini makanya di dalam ayat itu, di dalam hadis, khususnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Dinarun anfaqta fi sabilillah." Satu dinar diinfakkan untuk orang yang berjalan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqta, dan satu dinar diinfakkan kepada orang-orang yatim, fakir miskin. Satu dinar diinfakkan kepada orang yang hamba sahaya, dan satu dinar diinfakkan kepada keluarga, karena Nabi lebih besar pahalanya satu dinar yang diinfakkan kepada keluarga. Makanya nafkah itu jangan dipakai sendiri, dipakai untuk keluarga, Pak. Saya termasuk orang-orang yang kalau saya dapat amplop langsung istri tunggu depan pintu, Pak. Termasuk yang tanya, bagaimana? Kenapa? Karena dia juga senang. Makanya dia senang, kita juga senang. Yang terpenting ialah, mohon maaf Ibu, kadang ada juga kasihan suami, walau dia mau beli bensin untuk mobilnya setengah mati, karena istrinya yang pegang uangnya. Nah, ini juga sebagai evaluasi tetap kayaknya pengalaman. Suami harus minta dulu kepada istrinya,
Padahal dia kepala keluarga, tapi itulah dalam keluarga memang ada tugas-tugas yang diambil oleh bapak dan diambil oleh ibu, masing-masing memiliki peran tersendiri. Oleh karena itu dalam Islam itu seperti itu. Saya ceritakan sengaja kepada bapak dan ibu sekalian dan teman-teman bahwa Islam itu mengajarkan kita bagaimana berbuat baik kepada sesama, kepada istri, khususnya kepada keluarga, kerabat karib. Jadi sedekah itu yang paling penting ialah kepada kerabat karib kita, orang terdekat. Kalau ada kerabat karib kita miskin, itu yang paling berhak sebenarnya dibandingkan yang lain. Siapa yang paling dekat? Kenapa? Karena dua utamanya. Satu, menyambung silaturahim. Yang kedua, memberikan apa yang dia hajatkan. Dia menginginkan sesuatu, kita penuhi itu, memasukkan rasa senang kepada hati seorang muslim, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua termasuk mudah-mudahan orang-orang yang mengamalkan semua itu. Mari kita berdoa, tinggal 5 menit. 5 menit lagi, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kita semua akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari puasa yang kita laksanakan mulai hari ini sampai seterusnya, insya Allah sampai tanggal 30 insya Allah, dan kemungkinan besar lebarannya insya Allah tanggal 31. Oleh karena itu kita berharap puasa kita ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan kita. Mari kita berdoa, izin Pak Ketua menuntun untuk sama-sama berdoa atas pertemuan ini dan buka puasa kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa, Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari, pada sore hari ini bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah.
Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakiran hamdan yuwafiqu mukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا الله. اللهم لك سمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آمين. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membatalkan puasanya, Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan sholat maghrib secara berjamaah. Setelah sholat maghrib akan dilanjutkan dengan santap malam bersama. Terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian acara buka puasa bersama Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini. Akhir kata kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.